Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan Indra Sakti Adiyaksa, Raisa Sofi Amani, dan saya sendiri Fadila Mirawati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sukuk, saham, dan reksadana syariah. Boleh di next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sukuk. Sukuk merupakan efek pendapatan tetap berbasis sekuritisasi aset dengan menggunakan akad pembiayaan. Sukuk di sini saya menggunakan SBSN, yaitu Surat Berharga Syariah Negara, yaitu sukuk tabungan atau ST, dan sukuk retail SR. Di sini cara membeli sukuk, kami menggunakan aplikasi Tanam Duit. Pertama, hal yang harus dilakukan yaitu mendownload aplikasi Tanam Duit di Play Store atau App Store. Lalu masuk ke menu SBN. Langkah ketiga, mengisi data diri, upload foto KTP atau IKTP, lalu masukkan kode OTP. Yang keempat, tunggu hingga rekening SBN aktif maksimal 2 hari kerja. Yang kelima, melakukan pemesanan dengan memasukkan nominal yang diinginkan minimal 1 juta. Pesanan yang telah terverifikasi akan mendapatkan kode pembayaran atau billing kode yang digunakan untuk penyetoran dana sesuai pesanan. Yang ketujuh, nasabah akan menerima bukti konfirmasi pemesanan SBN Retail via email yang telah didaftarkan. Yang kedelapan, lakukan pembayaran melalui transfer bank, internet banking, ATM, atau mobile banking, dan lain-lain maksimal 3 jam dari waktu pemesanan. Yang kesembilan, calon investor akan memperoleh NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara dan notifikasi bahwa pemesanan telah order atau complete order. Yang terakhir, investor menunggu pengiriman surat konfirmasi kepemilikan sukuk. Selanjutnya dilanjut oleh Fadila Mirawati mengenai reksadana syariah. Oke. Selanjutnya ada reksadana syariah. Reksadana syariah yaitu tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat atau investor yang nantinya dana tersebut akan dikelola manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam efek syariah. Contoh dari reksadana syariah, yang pertama ada reksadana pasar uang syariah, yaitu Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap syariah atau Mandiri Investadana Syariah. Dan yang terakhir ada reksadana saham syariah. Selanjutnya, cara membeli reksadana di sini kami menggunakan aplikasi Tokopedia yang bekerja sama dengan aplikasi Bareksa. Cara yang pertama adalah download aplikasi Tokopedia, kemudian klik menu semua kategori, selanjutnya scroll ke bawah hingga menemukan kategori keuangan, lalu klik menu reksadana. Selanjutnya pilih jenis reksadana yang ingin dibeli, lalu cek grafik performa kinerja reksadana dalam kurun waktu tertentu, dan masukkan nominal pembelian unit penyertaan reksadana minimum 10.000, dan setelah itu akan muncul pop-up pemberitahuan untuk mendaftar Tokopedia reksadana maksimal 7 hari setelah pembelian. Selanjutnya selesaikan proses transaksi pembelian reksadana sesuai petunjuk. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai saham syariah. Selanjutnya ialah saham syariah. Saham syariah merupakan bukti kepemilikan dari suatu perusahaan yang mana sistemnya tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip syariah. Contoh dari saham syariah adalah ANTM, PT Aneka Tambang yang bergerak pada sektor emas dan nikel. ICBP, anak dari Indofood dengan kode saham INDF, penghasil Indomie yang bergerak pada sektor makanan. PT Telkom Persero, bergerak pada bidang telekomunikasi. Nah, caranya ialah download aplikasi Ajaib di Play Store atau App Store di handphone kalian. Lakukanlah pendaftaran dengan memasukkan email dan password. Ketiga, klik tombol buka akun saham. Keempat, mengisi data diri melalui formulir pendaftaran online untuk pembukaan RDN. RDN ialah rekening dana nasabah. Yang kelima, mengunggah video pernyataan. Yang keenam, menunggu proses verifikasi data 1 kali 24 jam. Yang ketujuh, jika data sudah terverifikasi, investor akan mendapatkan SID. SID ialah Single Investment.
Maaf, itu sepertinya kelebihan. Udah ya? Oke. Ini langsung masuk aja ke kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari SBN atau SBSN. Kelebihan yang pertama yaitu ketika jatuh tempo, investor akan mendapatkan kembali modal pokoknya secara utuh. Yang kedua, jika investor membeli SBSN, maka investor turut membantu pemerintah dalam merealisasikan proyek-proyeknya. Yang ketiga, dapat dijadikan passive income dari kupon yang diberikan. Kalau teman-teman sudah pernah investasi di SBSN, pasti tahu bahwa pemerintah itu tuh bakal mentransfer imbal hasil ke rekening investor setiap tanggal 10 di setiap bulannya. Jadi itu lumayan banget buat nambah passive income. Lalu yang keempat, ada karena SBN ini punya pemerintah, sehingga pajak SBSN itu lebih kecil daripada pajak deposito bank. Selain pajaknya dia yang lebih kecil daripada deposito bank, SBSN ini menawarkan imbal hasil lebih besar daripada deposito bank. Yang terakhir, sukuk tabungan atau ST dapat dilakukan early redemption, yaitu dapat dijual atau dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Lalu, kekurangan dari SBSN yaitu untuk ST atau sukuk tabungan tidak dapat diperdagangkan sebelum jatuh tempo. Sedangkan SR itu dapat diperdagangkan. Yang kedua, dibutuhkan modal besar, minimal 1 juta dan kelipatan 1 juta. Yang ketiga, hanya beberapa marketplace yang menjual SBSN. Yang keempat, memakan waktu yang cukup lama karena harus membuka rekening SBSN terlebih dahulu. Tidak bisa hanya registrasi aplikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman habis download aplikasi tanam duit, itu teman-teman nggak bisa langsung beli. Jadi teman-teman registrasi aplikasi tanam duit, terus registrasi lagi untuk buka rekening SBSN. Lalu yang terakhir, uang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Seperti contohnya yang tadi ST, sukuk tabungan, dia tuh jatuh temponya 2 tahun. Jadi sebelum jatuh tempo, itu uang kita nggak bisa digunain sama sekali, sama seperti deposito, kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Fadila untuk reksadana syariah. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari reksadana syariah. Yang pertama, investor bebas menarik dananya atau redemption yang telah dititipkan kepada penerbit reksadana syariah. Yang kedua, investor bebas untuk menyetorkan atau menitipkan dananya kepada penerbit reksadana syariah. Yang ketiga, investor dapat memperoleh capital gain dan peningkatan harga NAB. NAB sendiri yaitu nilai aktiva bersih, di mana NAB harga jual lebih besar dari NAB harga beli. Yang keempat, tidak dibutuhkan analisa mendalam karena terdapat manajer investasi yang mengelola data investor. Selanjutnya adalah kekurangan dari reksadana syariah. Yang pertama, return investasi yang kecil, tidak cocok untuk investor berprofil resiko agresif, dan yang terakhir, kurang menantang. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai saham syariah. Kelebihan saham syariah ialah terdapat daftar efek syariah, yaitu saham yang telah terjamin kehalalannya oleh MUI. Selanjutnya memiliki imbal hasil return atau capital gain, yaitu capital gain ialah keuntungan di atas dividen karena laba tersebut akan digunakan untuk mengekspansi bisnis, perusahaan untuk mengekspansi bisnisnya. Hasilnya adalah terdapat indeks saham syariah, yaitu indeks saham syariah Indonesia yang disingkat ISSI, Jakarta Islamic Index yang disingkat JII, dan JII 70 untuk memudahkan investor dalam memilih saham, yaitu di BI. Selanjutnya fleksibel dan transparan. Fleksibel dan transparan, investor dapat mengakses laporan keuangan perusahaan secara bebas dan dapat pemegang saham meski hanya memiliki satu lot saham. Capital loss ialah keuntungan. Membutuhkan analisis mendalam. Tidak memperoleh dividen. Dividen ialah laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham. Saham dikeluarkan dari daftar efek syariah.
daftar efek syariah karena DES diupdate 6 bulan sekali, maka saham tersebut berpotensi keluar dari daftar efek syariah karena sudah tidak lagi memenuhi kaidah syariah, sehingga para investor yang masih memegang saham perusahaan tersebut harus segera menjualnya. Maaf, tadi saya ingin menambahkan, tadi waktu menjelaskan kelebihan, Mas Indra mengalami putus-putus, sinyalnya putus-putus. Jadi saya ingin menjelaskan lagi mengenai fleksibel dan transparan. Jadi investor para pemegang saham ini bebas untuk mengakses laporan keuangan di mana saja dan kapan saja. Lalu yang bisa hadir dalam RUPS, jadi RUPS adalah rapat umum pemegang saham. Meski teman-teman ini cuma beli 1 lot saham, teman-teman udah bisa mengikuti RUPS. Sedikit mengoreksi di kekurangan saham capital loss. Capital loss adalah kerugian, yaitu harga jual lebih kecil daripada harga belinya. Next. Sekarang kita membahas mengenai return dan risk dari suku atau SBSN. Yang pertama, suku tabungan atau ST memiliki return floating with floor. Jadi contohnya misalnya imbal hasil ST ini tuh 5%. Dengan suku bunga acuan anggap aja 5% juga. Nah, nanti kalau suku bunga acuan ini naik jadi 7%, imbal hasil ST ikut naik jadi 7%. Namun, kalau suku bunga acuannya turun jadi 4%, maka imbal hasil dari ST ini tetap akan menjadi 5%. Lalu ada suku retail atau SR, ini memiliki return fixed rate. Jadi mau suku bunga acuan itu naik atau turun, imbal hasilnya tetap, anggap aja misalnya 5%, ya nanti imbal hasilnya akan tetap 5% aja. Lalu kalau di rata-rata imbal hasil dari SBSN itu kemungkinan sekitar 5% sampai 10% per tahun. Dan resiko dari SBSN yaitu pertama resiko gagal bayar atau default dari pemerintah. Yang kedua ada resiko suku bunga atau penetapan harga suku ditentukan dengan tingkat suku bunga acuan. Lalu untuk resiko secara umumnya SBSN memiliki resiko yang cukup rendah. Selanjutnya akan dibahas mengenai return dan reksadana syariah oleh Fadila. Baik, selanjutnya return dari reksadana syariah. Yang pertama, imbal hasil reksadana pasar uang 2% sampai 7% per tahun dengan resiko paling rendah di antara reksadana yang lain. Meskipun returnnya kecil, pergerakan reksadana pasar uang selalu meningkat. Cocok untuk investasi jangka pendek yaitu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, ada imbal hasil reksadana pendapatan tetap 7% sampai 14% per tahun, di mana resikonya moderate. Cocok untuk investasi jangka menengah yaitu 2-5 tahun. Yang ketiga ada imbal hasil reksadana saham 15% sampai 60% per tahun. Meski memiliki return yang paling besar di antara reksadana yang lain, reksadana saham memiliki resiko yang sangat tinggi di antara reksadana yang lain. Cocoknya untuk investasi jangka panjang yaitu lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, risiko dari reksadana syariah yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit pernyataan yang berimbas pada turunnya harga efek portofolio atau capital loss. Yang kedua adalah risiko pembubaran. Risiko pembubaran di sini terdapat pada manajer investasi atau MI. Jadi jika MI-nya bubar, maka produknya hangus dan uangnya juga akan hilang. Selanjutnya ada risiko likuiditas, yaitu reksadana susah untuk dicairkan atau diuangkan. Selanjutnya ada risiko penurunan mata uang jika berinvestasi reksadana di pasar global. Dan yang terakhir, risiko moderate tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai saham syariah. Ya, return saham syariah di sini imbal hasil 60% sampai 100% per tahun. Imbal hasilnya sangat tinggi. Dalam jangka pendek, pergerakan harga saham sangat fluktuatif, sehingga disarankan investasi saham untuk jangka panjang, yaitu lebih dari 5 tahun. Resiko dari saham syariah, resiko likuiditas, yaitu saham yang sulit dijual atau diuangkan, contoh pada saham gorengan. Yang selanjutnya resiko delisting. Resiko delisting yaitu saham perusahaan yang dihapus dari bursa efek, bisa jadi karena perusahaan ingin kembali menjadi perusahaan privat atau tertutup. Yang selanjutnya resiko suspend saham. Risiko suspend saham dibagi menjadi 2, yaitu for delisting, perusahaan dihapus paksa oleh BI, sehingga perusahaan nggak wajib buyback.
Yang kedua, voluntary delisting. Perusahaan meminta BI untuk menghilangkan sahamnya dari bursa efek. Perusahaan memiliki opsi buyback, suspensi saham, yaitu perdagangan saham diberhentikan oleh BI. Pemberian macam-macam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan suatu perusahaan. Melanggar aturan atau terdapat pergerakan mencurigakan dari perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu resiko tinggi. Saya di sini ingin menambahkan lagi untuk pernyataan yang resiko delisting. Tadi Mas Indra lupa menyampaikan bahwa resiko delisting ini dibagi menjadi dua. Seperti yang sudah disebutkan, yaitu dibagi menjadi forced delisting atau dihapus paksa, dan yang satunya voluntary delisting, yaitu perusahaan menawarkan diri untuk dihapus di bursa efek. Seperti yang tadi penjelasan forced sama volunteer udah cukup baik dijelaskan oleh Mas Indra. Terus tadi yang resiko suspensi saham, jadi BEI bisa mensuspensi suatu saham dikarenakan adanya pergerakan atau indikasi hal yang tidak wajar gitu. Karena ada hal yang tidak wajar, jadi BEI memutuskan untuk mensuspensi suatu saham. Atau bisa jadi karena saham perusahaan tersebut telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Oke. Ya, terima kasih untuk Mbak Reza telah meluruskan kesalahan saya tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami ada salah menyampaikan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.